Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Yeremia 18 ayat 5 dan 6. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tema renungan saat ini adalah tukang periuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk adalah kisah yang kita kenal dengan baik. Kisah ini bermula ketika Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan hukuman pembuangan bangsa Israel ke Babel. Berita penghukuman yang keras ini sulit dimengerti oleh bangsa Israel, juga oleh Nabi Yeremia sendiri. Untuk memahami maksud di balik berita penghukuman ini, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke tempat tukang periuk. Di sana, Nabi Yeremia menjumpai tukang periuk yang sedang membentuk bejana dari tanah liat dengan tangannya. Proses pembentukan bejana ini tidak dicatat secara rinci oleh Alkitab. Namun proses pembentukan bejana tanah liat pada zaman itu tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang. Kalau kita perhatikan prosesnya, kita akan melihat bahwa tangan tukang periuk hampir tidak pernah lepas dari tanah liat yang dibentuknya. Jari-jari dan telapak tangannya senantiasa memberikan tekanan-tekanan untuk membentuk bejana sesuai dengan yang diinginkannya. Sekali-sekali, salah satu tangannya dengan cepat akan mengambil sedikit air untuk membasahi tanah liat agar mudah dibentuk. Namun secara keseluruhan, tangan tukang periuk akan terus membentuk tanah liat hingga menjadi bentuk bejana yang diinginkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tukang periuk yang hampir tidak pernah melepaskan tangannya dari tanah liat yang dibentuknya menggambarkan juga tangan Tuhan yang terus-menerus menopang dan menyertai umatnya. Walaupun pada saat itu bangsa Israel akan menghadapi pembuangan karena dosa mereka, tetapi Tuhan akan menyertai dan menopang mereka. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam masa pembuangan pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kata menopang bisa dipahami seperti pilar tembok yang menopang sebuah rumah atau gedung agar tetap bisa berdiri dengan kokoh. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan iman, ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, ataupun duka cita, kita merasa Tuhan itu jauh dan meninggalkan kita. Tentu saja itu hanya perasaan kita yang dapat membohongi kita. Karena faktanya, melalui kisah tukang periuk ini, kita melihat
bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Tangan Tuhan akan selalu menyertai dan menopang kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, jangan mempercayai perasaan kita, tetapi percayalah kepada firman-Nya dan kepada Tuhan senantiasa. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter mempercayai Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan topangan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, sehingga kami kuat untuk menjalani proses iman kami. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya-upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai, tolonglah kami dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.